Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali bersama saya Noval di Renungan Pemuda bersama BSM Marturia Palu. Hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23, yang berkata demikian: segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara-saudari bertanya pada diri sendiri, apakah yang tidak diperbolehkan bagi orang muda? Mungkin hanya sebagian kecil yang sadar akan hal itu. Semua itu dikarenakan kebebasan yang ada di dalam diri, sehingga tidak sedikit pemuda, khususnya pemuda-pemudi Kristen, menaruh diri pada kebebasan sebagai seorang pemuda-pemudi yang berhak menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Di masa sekarang ini, tidak sedikit dari pemuda-pemudi Kristen terperangkap oleh kebebasan itu dan membuat sebagian orang menjadi egois. Sikap ego itu pada akhirnya tertuju pada suatu pola pikir seseorang untuk dirinya sendiri, dari aku untuk aku, hidupku bukan hidupmu, urus urusanmu, jangan urus urusanku. Setiap orang dapat melakukan apa saja yang ia inginkan, tetapi pertanyaannya, apakah semuanya itu berguna dan dapat membangun? Dalam bacaan kita saat ini, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna dan membangun. Itu bisa kita bandingkan di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-20. Ini dimaksudkan kepada jemaat di Korintus yang hidup di antara segala macam orang dan segala macam keadaan. Ini juga bisa kita bandingkan di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang terdiri dari orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, dan orang-orang Yahudi. Dalam hal tertentu, orang Kristen boleh memakan apa yang telah dipersembahkan kepada berhala tanpa dosa. Misalnya, ketika daging dijual di pasar sebagai makanan sehari-hari, mereka boleh membelinya tanpa harus mengetahui dari mana daging itu, terkecuali jika ada orang yang memberitahukannya. Atau ketika mereka menerima undangan makan dari orang yang tidak percaya, mereka boleh memakannya tanpa harus melakukan pemeriksaan yang pada akhirnya memberatkan hati mereka untuk memakannya. Tetapi hal ini tidak dimaksudkan bahwa orang Kristen boleh mengikuti perayaan keagamaan penyembahan berhala. Hal ini mau menegaskan supaya kekristenan, khususnya pemuda-pemudi Kristen, harus berhati-hati. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan tidak menggunakan kebebasan mereka untuk menyakiti orang lain atau membuat diri mereka menjadi batu sandungan untuk orang lain dan mendatangkan celaan bagi diri sendiri. Dalam hal ini, hal makan dan minum dan semua hal yang kita lakukan harus bertujuan untuk kemuliaan Allah dengan menunjukkan kasih kepada sesama dan kasih kepada kekudusan Allah. Hal ini tentu erat kaitannya dengan menghilangkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan bersama dengan sikap penuh hormat di tengah agama dan budaya yang berbeda-beda. Ungkapan dari Rasul Paulus di atas mau mengingatkan kepada kita sebagai seorang pemuda-pemudi Kristen untuk tidak sekedar mempertimbangkan
apa yang diperbolehkan, tetapi juga yang berguna dan membangun untuk membawa kebaikan dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dan dalam kelakuan. Berguna artinya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan sendiri dan orang lain, dan membangun untuk mengusahakan diri untuk menjadi lebih baik dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Dalam hal ini, Paulus memberikan pesan bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan harus seimbang dalam kebebasan dan bertanggung jawab. Artinya, kita diperbolehkan melakukan segala sesuatu, tetapi apa yang kita lakukan tidak dapat terlepas dari tanggung jawab kita sebagai pemuda-pemudi Kristen demi kemuliaan Allah. Dalam hal ini, Paulus mau mengingatkan kebebasan bisa mengubah sesuatu, mendatangkan dosa, sekalipun hal itu sendiri sebenarnya bukan dosa. Ketika kita tunduk pada kebebasan untuk berbuat dosa, maka kita sendiri mendatangkan dosa atas perbuatan kita. Amin.